Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu di pagi ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memberkati kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini diambil dari Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, dan setiap kita pasti memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Apakah pengharapan itu? Pengharapan adalah proses penantian akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, atau keinginan kuat akan sesuatu yang baik terjadi, meskipun kita tidak tahu dengan pasti apakah itu akan terjadi atau tidak. Jadi pengharapan, kita memiliki pengharapan berarti memiliki keyakinan terhadap sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Kita pasti memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita bekerja melakukan sesuatu hal, pasti kita memiliki pengharapan kita akan memperoleh hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan. Ketika misalnya kita menanam sesuatu, pasti kita berpengharapan akan menuai pada suatu saat nanti. Atau ketika misalnya kita ujian, kita berpengharapan akan lulus dari ujian itu. Atau ketika kita sakit, kita memiliki pengharapan supaya kelak aku akan sembuh, aku akan sehat, aku akan pulih kembali. Pasti kita memiliki pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan kita. Namun jika pengharapan kita hanya sebatas dunia ini, apa yang kita harapkan tadi belum tentu terjadi, belum tentu terwujud, dan bisa mengecewakan di dalam kehidupan kita.
Ketika kita bekerja, belum tentu kita akan memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Ketika misalnya kita belajar, tapi belum tentu mendapatkan nilai ujian yang baik yang seperti yang kita harapkan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dari Roma 5 ayat 5 ini. Firman Tuhan ini memberikan suatu semangat baru bagi kita. Karena kita berpengharapan bukan kepada dunia ini, tetapi kita berpengharapan kepada Tuhan. Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan kecewa, walaupun tidak terlepas, tidak luput dari permasalahan di dalam kehidupannya. Walaupun di tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah tantangan hidup, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan kecewa di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memberikan janji akan mendapatkan kasih karunia, akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dikaruniai hidup yang kekal, akan menerima kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Dan pengharapan akan kemuliaan Allah, akan hidup yang kekal, tidak akan mengecewakan karena pengharapan kita di dalam Tuhan. Kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah pergumulan, tetapi di tengah-tengah pengharapan itu, dia menjadi orang yang tahan uji. Dia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kita, ada banyak harapan-harapan yang kita taruh dalam hidup kita. Jangan pernah berpengharapan bagi dunia ini. Jangan pernah berpengharapan kepada dunia ini. Tetapi taruhlah harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan hidup kita, tidak akan mengecewakan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan selalu merancang yang terbaik, yang terindah, termanis, termulia di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita menikmati kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berputus asa di dalam kehidupan kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Selamat berpengharapan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami akan kasih karunia Tuhan, akan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami oleh karena iman kami kepada Tuhan. Dan iman kami membawa kepada pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan karena Roh Kudus yang menyatakannya di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ajar kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Apapun yang kami alami, apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tetapi pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Biarlah firman-Mu ini Tuhan
menjadi kekuatan bagi kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Supaya kami tidak lemah, supaya kami tidak berputus asa, tetapi kami tetap menjalani kehidupan kami di dalam semangat baru dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Kau tetap memberkati mereka, biarlah tetap mereka Tuhan memiliki pengharapan hanya kepada-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun, Palangkaraya, dan Pos PI Pangkalan Bun. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Kau berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken. Kau pimpin hidup mereka Tuhan. Berikan tetap kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Dan biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya mereka tetap bersukacita dan memiliki semangat baru di dalam kehidupan mereka. Walau ada tantangan, ada masalah dalam hidup mereka, tetapi pengharapan kepada Tuhan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan mereka. Biarlah iman mereka Tuhan tetap tertuju hanya kepada-Mu saja, supaya melalui kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan, dan mereka tetap mampu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang luka Engkau pulihkan Tuhan, yang berduka Engkau hiburkan. Engkau pimpin setiap anak-anak-Mu, biarlah semakin berlimpah berkat rohani, berkat jasmani di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati.